kalau data kita tidak punya backup plan-nya, kita tidak punya mekanisme untuk memproteknya gitu ya, maka kalau suatu saat terjadi sesuatu yang buruk dengan data itu, misalnya kita tidak bisa akses atau data itu misalnya terhapus ataupun dia istilahnya tidak bisa diakses ya intinya gitu ya. Nah, kita punya suatu hal yang untuk bisa melakukan restorasi, mengembalikan data seperti semula. Nah, saya selalu bilang, ada pepatah yang bilang better to be safe than sorry gitu ya. Halo Sobat Metro Data, selamat datang di Metro Data Podcast bersama saya, Sherlina Marpaung. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang yang memiliki pengalaman yang begitu panjang mengenai dunia teknologi, IT infrastruktur, keamanan, dan ketahanan data. Sudah ada di studio bersama saya Bapak Newin Atmarumeksa. Beliau sudah menekuni bidang IT selama kurang lebih 20 tahun. Dan saat ini sudah 8 tahun berada di perusahaan Vim Software Indonesia, perusahaan di bidang keamanan dan ketahanan data. Dan saat ini Bapak Newin menempati posisi sebagai System Engineer Vim Indonesia. Selamat pagi Bapak Newin, apa kabar? Selamat pagi Bu Sherina, baik. Ya, sebelum kita memulai bertanya lebih detail lagi nih Pak mengenai keamanan, ketahanan data, tentunya di IT infrastruktur juga. Saya pengen tahu nih, karena tadi saya sudah membacakan, Bapak tuh sudah pengalaman sekitar 20 tahun ya di bidang IT. Boleh dong Pak, Bapak jelaskan pengalaman selama 20 tahun ini di bidang IT, gimana sih perkembangan teknologi saat ini? Baik, sebetulnya kalau saya mau tarik ke belakang, di mana mulai saya berkarir gitu ya, memang perkembangannya sangat pesat kalau kita bandingkan dengan saat ini. Jadi kalau kita bicara awal 2000, itu banyak orang yang masih mempelajari bagaimana melakukan atau membuat email. Jadi sangat-sangat lama gitu ya. Tapi saat ini kita sudah masuk ke dunia yang sangat digital. Di mana tentunya salah satu contoh adalah kita melakukan pembayaran kalau dulu memang hanya bisa cash. Ya kita harus bayar dengan uang kertas gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke sekarang, itu sudah harus bisa melakukannya dalam bentuk digital, karena kita tahu pada saat pandemi itu kan kita tidak mungkin menggunakan alat pembayaran fisik. Ya, terbatas ya waktu itu. Betul sekali. Makanya setelah ini kita sudah masuk ke era digital di mana pembayaran itu harus menggunakan QRIS ataupun misalnya kita pakai Wave dan sebagainya gitu. Nah, itu juga termasuk juga teknologi-teknologi yang mendukung alat pembayaran tersebut. Kita bicara di belakang itu kan ada infrastrukturnya. Nah, kalau kita bicara di awal tahun 2000 itu kan masih bentuknya server fisik gitu ya. Tentunya ini sangat ada keterbatasan ya. Tapi sejalan dengan seiring waktu, tentunya banyak perkembangan teknologi yang mendukung sehingga yang tadinya digital secara fisik sekarang menjadi bentuknya virtual lalu menjadi kontainer. Sehingga penggunaan aplikasinya pun juga mengikuti perkembangan tersebut. Kalau tadinya aplikasinya hanya berjalan di satu server, 2 server dan itu sangat terbatas, maka sekarang kita masuk ke era cloud. Jadi aplikasinya ini sekarang juga bisa dikembangkan dan dimasukkan dalam bentuk cloud, berbasis cloud. Nah, kemudian juga ada bentuknya yang namanya software ya. Kalau kita tahu kan Vim ini kan bentuknya software gitu ya. Jadi di mana sebetulnya kalau kita bicara software ini kan harus dipasang dulu, diinstal dulu. Nah, kalau kita bicara awal tahun di mana Vim itu dikembangkan itu tahun 2006. Jadi kita tahu sendiri 2006 itu bentuk cloud-nya pun bukan seperti yang sekarang gitu. Tapi dengan perkembangan zaman, kita sekarang sudah masuk ke era yang saat ini, di mana ya tentunya software ini bisa dikembangkan sebagai as a service. Karena cocok nih kalau as a service ini dimasukkan dalam cloud, berarti teknologi yang ada di cloud ini benar-benar cocok supaya software ini tidak perlu lagi didukung oleh banyak infra ataupun orang-orang di belakangnya, seperti itu. Berarti bisa dibilang perkembangan yang dulu fisik jadi virtual, lalu sekarang sudah mulai ke eranya cloud ya? Betul sekali. Melihat perkembangan teknologi nih Pak, dan ya tentunya transformasi digital sekarang kita sangat mengalami percepatan itu. Tentunya berkembangnya teknologi juga dampaknya serangan cyber itu pun semakin besar ya. Mungkin kalau kita mengulas di Indonesia sendiri, beberapa kali kita mendengar informasi mengenai kebocoran data dan lain-lainnya. Itu sangat amat marak. Boleh pandangan Pak
Ngewin nih tentang fenomena itu seperti apa nih? Oke, nah mungkin saya ambil contoh lagi tadi ya, kalau kita dulu di awal saya berkarir itu kan bayarnya pakai uang kertas ya, jadi sangat tidak bergantung dengan yang namanya digital gitu ya. Tapi kan sekarang sudah masuk ke era digital di mana ya kita benar-benar bergantung dengan data-data yang dihasilkan dari transaksi yang ada di tersebut gitu. Kita bicara misalnya kita bayar pakai GoPay gitu. Mohon maaf ini sebut brandnya GoPay gitu. Tapi kan itu suatu yang sekarang sudah hal yang lumrah gitu ya. Kalau kita bandingkan dulu yang enggak gitu, tapi sekarang udah lumrah gitu. Nah itu kan mengenerasi atau ada data yang dihasilkan dari semua yang kita lakukan ya. Entah mungkin transaksi perbankan ataupun kita bayar dan seterusnya gitu ya. Nah itu di mana data itu menjadi sangat penting. Karena kalau sampai kita tidak bisa mendapatkan atau mengakses tersebut, maka bisnis itu akan berhenti. Ya, bisnis itu sangat bergantung dengan data-data yang dihasilkan dari semuanya itu ya, entah transaksi dan sebagainya tadi gitu. Nah, masalahnya di sini adalah manusia ini punya keterbatasan. Ya, tidak ada yang namanya superhuman gitu ya. Superman itu ya kan ya sebetulnya tidak ada gitu ya. Maka di sini ada keterbatasan di mana kemampuan manusia ini untuk menerima informasi yang ada di sekeliling kita itu terbatas. Jadi ambil contoh misalnya tadi ya, balik ke pembayaran QRIS. Nah, kita tahu kan sekarang lagi marak-maraknya yang namanya clickbait, phishing gitu ya. Nah, ini kan keterbatasan manusia nih. Kadang kita tidak bisa benar-benar harus mencek satu-satu nih. Kita harus cek dulu QRIS-nya ini benar atau tidak. Wah, itu kan sulit gitu ya kalau kita harus setiap kali transaksi harus dipastikan dulu keabsahannya gitu. Nah, ini suatu keterbatasan di sisi manusia gitu, yang mana ini akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, pihak ini tentunya punya itikat atau modus yang ya mungkin kalau di awal tahun 2000 itu pernah kita mendengar adanya serangan virus yang masih sangat awal gitu ya. Memang hanya untuk modusnya iseng-iseng atau ya istilahnya hanya mencari ketenaran gitu. Nah, tapi kalau kita sekarang tarik ke saat ini gitu ya. Nah, sekarang sudah modusnya berbeda. Kita lihat bahwa mereka punya ada suatu itikat yang lebih buruk lagi karena mereka ingin mencari keuntungan finansial gitu ya melalui misalnya tadi ya phishing dengan ransomware ataupun melalui QR code tadi. Gitu. Oke, berarti perkembangan teknologi ini berpengaruh juga ya dengan serangan cyber untuk para pengguna tentunya. Betul. Yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, kalau dulu memang ya orang tuh pengen tenar aja, maksudnya biar dapat perhatian iseng gitu kan, ada virus dan segala macam. Kalau sekarang udah indikasinya lebih ke keuntungan finansial. Betul. Nah Pak, mungkin boleh dikasih saran ya buat Sobat Metro Data nih mengenai apa sih langkah yang efektif untuk organisasi atau kita bisa terlindungi dari ancaman yang tadi Bapak sudah sebutkan. Ya, mungkin saya rasa ini analoginya selalu akan saya sampaikan seperti asuransi gitu ya. Jadi kita harus punya backup plan. Kalau kita misalnya dalam hal asuransi sampai amit-amit kita sakit kan, kalau ada asuransi itu sangat membantu gitu ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan kalau kita bicara data. Kalau data kita tidak punya backup plan-nya, kita tidak punya mekanisme untuk memproteknya gitu ya. Maka kalau suatu saat terjadi sesuatu yang buruk dengan data itu, misalnya kita tidak bisa akses atau data itu misalnya terhapus ataupun dia istilahnya tidak bisa diakses ya intinya gitu ya. Nah, kita punya suatu hal yang untuk bisa melakukan restorasi, mengembalikan data seperti semula. Nah, saya selalu bilang ada pepatah yang bilang better to be safe than sorry gitu ya. Jadi kita berharap bisa punya sesuatu yang kita punya backupnya sehingga kita tidak menyesal di belakang seperti itu. Oke, baik Pak Newin. Masih berhubungan dengan serangan cyber nih. Sekarang ini kan hampir semua layanan itu sudah beralih ke model subscription, termasuk Microsoft 365 yang menyimpan semua data sekarang basis sudah di cloud ya. Saya dengar nih Vim punya produk yang mendukung solusi tersebut. Boleh nih Pak dijelaskan produknya itu apa saja sih? Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau kita bicara solusi yang ditawarkan oleh Vim, pendekatannya di awal adalah kita modelnya software subscription. Karena kan memang kalau kita bicara sebelum masuk ke cloud ini kan masih yang modelnya on-premise gitu ya. Istilahnya masih di area lingkungan sekitar kita gitu. Jadi belum sampai ke cloud. Nah, di sini ada namanya sebetulnya solusi yang sifatnya software subscription. Jadi kita harus menyediakan infrastrukturnya, kita harus menyediakan softwarenya, dan kita harus menginstal sendiri softwarenya gitu ya. Namun dengan sekarang
beralih sekarang kita ke era cloud seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya, kita udah masuk ke era cloud, maka sebetulnya kita sudah masuk ke era di mana Veeam ini sudah tidak perlu lagi diinstal sendiri dan infranya itu disediakan oleh Veeam. Jadi ada dua pendekatan gitu ya. Nah, sebetulnya saya ingin menyampaikan dulu kenapa kita harus membackup ya. Microsoft Office 365 ini kan sudah ada di cloud gitu. Banyak orang yang istilahnya merasa kenapa harus di backup lagi? Karena toh kan sudah ada di cloud seperti itu. Nah, sebetulnya ada 7 alasan kenapa kita harus membackup Microsoft 365. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi misalnya kalau kita tidak sengaja menghapus, lalu dengan mekanisme yang ada di Microsoft 365 itu tidak mengcover ke seluruh periode di mana kita ternyata membutuhkan data yang lama. Nah, ini yang biasanya bisa dijawab dengan adanya solusi backup tadi gitu ya. Kita bicara tadi ya, misalnya terhapus tidak sengaja, ataupun mungkin ada policy tadi yang berbeda dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita maunya bisa misalnya merestore dari data setahun yang lalu gitu. Sedangkan di Microsoft 365-nya sudah belum tentu masih ada seperti itu. Atau misalnya ada threat atau ancaman yang dari dalam. Kita bicara misalnya ada karyawan yang merasa tidak puas, lalu dia misalnya mengundurkan diri, tapi karena dia beritikat buruk, maka karyawan tersebut berusaha menghapus data-data yang ada di Microsoft 365 itu. Nah, kita balik lagi, kalau Microsoft 365 ini memang periodenya kan terbatas gitu ya, karena kan mereka bukan penyedia backup. Ya, sekali lagi seperti itu. Mereka menyediakan adalah ya tentunya servisnya gitu. Nah, di sini Veeam yang berusaha membantu. Di mana kalau kita bisa membackup, maka kita bisa mengcover. Seandainya karyawan itu menghapus dalam kurun waktu sekian gitu ya, kita masih punya backupan yang istilahnya bisa mengcover periode tersebut yang sudah tidak di-cover oleh Microsoft seperti itu. Atau misalnya ada ancaman dari luar, ya bisa dalam, bisa luar. Ya, kalau luar mungkin misalnya ada aplikasi yang memang kurang baik sehingga beroperasi buruk, maka data-data di 365 itu mungkin bisa ikut terhapus seperti itu. Atau misalnya ada ransomware, karena kan sedang marak ya belakangan ini gitu ya. Atau misalnya juga kita kebutuhan untuk legal atau compliance, karena kan kita tahu kalau sampai data itu diminta gitu ya untuk ditunjukkan gitu ya oleh istilahnya analis, lalu kita tidak bisa menampilkannya, itu kan menjadi suatu masalah karena kita tidak bisa comply seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, karena kita tahu karena Veeam bisa mengcover yang lokal ataupun yang cloud, kita bisa membantu customer untuk bisa melakukan hybrid. Jadi hybrid kita bisa backup yang di on-premise, tapi juga bisa backup yang di cloud. Nah, sama yang terakhir tentunya kita juga bisa mendukung Teams. Karena Teams ini kan belakangan juga lagi marak ya, dipakai oleh karyawan, oleh perusahaan, dan seterusnya gitu. Nah, jadi sekali lagi kita bisa secara yang on-premise ataupun yang cloud. Kalau on-premise ini biasanya menggunakan yang sifatnya software subscription yang kita sebut namanya Veeam Backup for Office 365. Sedangkan yang di as a service kita sebut namanya Veeam Data Cloud atau VDC. Oke. Pak, menarik banget penjelasannya. Tapi kalau boleh disarankan ya, menurut Pak Newin sendiri, buat para sobat Metro Data nih, lebih disarankan atau lebih menarik mana sih antara subscription sama SaaS? Oke. Sebetulnya tergantung dari kebutuhan customer sih ya. Karena balik lagi, kalau kita bicara kita masih bergantung penuh dengan on-premise, kita masih punya Exchange misalnya yang masih diinstal di server biasa gitu ya. Nah, atau mungkin kita hybrid, kita juga masih ada yang di cloud gitu ya. Nah, berarti itu mungkin masih lebih cocok yang modelnya software subscription atau yang Veeam Backup for Office 365. Tapi kalau kita bicara, saya tidak mau bergantung dengan on-premise gitu ya. Saya mau semuanya ada di cloud. Nah, ini lebih cocok sebetulnya modelnya adalah yang VDC tadi atau yang model as a service gitu. Jadi sekali lagi pertimbangannya sebetulnya balik lagi gitu ya. Apakah memang kita harus melibatkan on-premise atau tidak? Itu pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kita mau mengontrol infrastruktur yang kita pakai untuk membackup 365? Kalau memang jawabannya iya, berarti kan kurang cocok kalau kita menggunakan yang as a service gitu ya. Nah, masih ada lagi misalnya storage-nya gitu ya. Karena storage ini kalau kita di VDC kan sudah disediakan oleh Veeam nih. Veeam yang bertanggung jawab penuh terhadap ya tadi infranya sama juga storage-nya. Kalau customer ingin menyediakan storage-nya misalnya di on-premise, ya berarti kita tidak bisa menggunakan solusi yang VDC atau yang as a service tersebut gitu ya. Dan masih ada lagi sebetulnya, kita bicara lagi RPO, alias seberapa jauh ke belakang kita bisa melakukan restore data. Kalau kita mau benar-benar butuh hasil misalnya backup
kurang dari sejam yang lalu, ya itu mungkin tidak bisa dijawab oleh VDC, karena VDC ini hanya bisa dilakukan backup sesering setiap jam, paling seringnya gitu ya. Sedangkan yang di on-prem kita bisa melakukan lebih sering gitu backupnya. Jadi memang sekali lagi itu hal-hal tersebut yang memang menentukan gitu ya, apakah kita memakai yang VBO atau yang VDC gitu ya. Nah sekali lagi yang terakhir, dalam hal security update atau patches gitu ya, kita tahu kan namanya software. Software ini kan berarti pasti ada perkembangan berikutnya gitu ya. Entah ada update-nya atau ada patches-nya. Nah, kalau kita tidak mau pusing mengurusi hal tersebut, maka pilihannya ya lebih cocok yang as a service. Karena termasuk juga nih, udah infra, lalu storage-nya, kemudian security-nya juga di-cover oleh Veeam. Jadi customer tidak perlu pusing-pusing lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau punya kendali atas update-nya, patches-nya, ya balik lagi, berarti itu lebih cocok yang modelnya software subscription. Gitu. Oke, berarti solusi Veeam ini sebenarnya kasih free will juga ya untuk penggunanya. Mau dia mau pakai VBO atau enggak VDC, balik lagi nih, organisasi ini kebutuhannya seperti apa. Intinya, Sobat Metro Data, Veeam akan support mau Anda menggunakan VBO ataupun VDC, on-premise ataupun sudah di cloud, Veeam bisa memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan organisasi Anda. Menarik banget nih Pak, untuk solusi yang kedua tadi mengenai sistem as a service atau SaaS. Boleh dijelaskan lebih detail lagi nih Pak, untuk cara kerja dari sistem as a service itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau kita bicara as a service tentunya kita berharap dia sifatnya lebih simple ya, lebih mudah kita bisa mengatur ataupun ya mulai dari instalasinya juga gitu ya. Karena kalau kita bicara as a service tidak ada lagi yang perlu diinstal. Semua sudah disiapkan oleh Veeam gitu ya. Maka sebetulnya ini lebih menjawab akan tadi kita sempat membahas adanya keterbatasan dari sisi manusia gitu ya. Kan kalau kita terlalu banyak melakukan instalasi ataupun kita harus setting security-nya, itu kan banyak hal yang harus dilakukan secara manual gitu, yang mana persiapannya juga butuh waktu. Gitu. Nah, hal tersebut yang bisa dijawab dengan adanya VDC ini. Karena VDC ini sudah mengcover secara infranya. Dari tadi ya, infranya, storage-nya, lalu security update-nya, patches-nya, itu semua sudah disediakan oleh Veeam. Jadi tujuannya sebetulnya mempermudah customer untuk bisa memprotek data-data yang ada di Office 365. Tentunya semua sudah disediakan oleh Veeam, sehingga cloud-nya sudah termasuk, update patches-nya sudah otomatis disediakan, settingannya juga sangat mudah gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa mensupport yang namanya role-based access. Jadi role-based access ini sebetulnya lebih ke arah kita bisa melakukan granular permission. Jadi permission atau hak dari si pengguna itu bisa kita kerucutkan supaya tidak terlalu melebar. Karena kan nggak semua orang butuh jadi admin gitu ya. Jadi kan ada orang-orang yang butuh ya saya hanya sebagai pengguna ya cukup kita berikan permissionnya ya cukup sebagai pengguna tersebut, seperti itu. Bisa dikatakan berarti solusi Veeam ini simple, tidak makan banyak waktu dan maintenance-nya sangat teruji lah ya Pak. Betul. Oke, menarik nih Pak mengenai solusi VDC tadi. Kalau boleh di-share juga nih contoh mungkin use case yang selama ini Veeam di Indonesia mungkin ataupun di global yang sudah mengalami atau success story mengenai solusi yang sudah diimplementasikan di organisasinya. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara use case di Indonesia sebetulnya ada, cuman karena memang kita belum meminta izin terhadap perusahaan yang sudah menggunakan tersebut, ya saya belum bisa menyampaikannya gitu ya. Tapi kalau saya boleh ambil satu use case yang ada di luar, itu adalah namanya perusahaannya Zulik Pharma. Dia itu memang perusahaan farmasi ya, yang berbasis di Filipina gitu. Jadi sebelum menggunakan, saya boleh sampaikan sedikit gitu ya, latar belakangnya gitu. Jadi Zulik Pharma ini sebetulnya mereka sudah menggunakan solusi yang lain gitu ya, jadi bukan menggunakan Veeam ya. Jadi sebelumnya menggunakan solusi tersebut, tapi ternyata dalam perjalanan waktu mereka merasa banyak kendala gitu ya. Salah satunya adalah beban operasional yang besar gitu. Karena kita tahu sendiri kan memang beda dengan yang model as a service seperti yang Veeam sediakan tadi. Ya ini modelnya dia ya harus install, harus siapkan infrastrukturnya gitu ya. Lisensinya harus dibayar lagi dan seterusnya. Kemudian juga ada namanya beban operasional yang harus ditanggung setiap hari. Nah itu akhirnya mereka berpikir apakah ada hal yang lebih simple tadi. Atau yang hal-hal yang sudah disediakan infranya, storage-nya, security patches-nya. Nah, akhirnya mereka menghubungi Veeam dan mereka mengetahui adanya solusi VDC. Akhirnya mereka setuju untuk menggunakan solusi dari VDC ini ya. Jadi
pada akhirnya mereka mendapatkan keuntungan. Ya, salah satunya misalnya kalau saya bilang yang sangat-sangat penting adalah mereka bisa memprediksi pengeluaran mereka itu seberapa besar. Jadi tidak seperti di awal pada saat mereka tidak menggunakan solusi fidusi ini, mereka ya benar-benar berharap gitu ya, saat mereka sudah misalnya setahun kemudian, ya biayanya itu masih bisa ditekan gitu kan. Mereka tidak pernah tahu biaya akan jadi seperti apa gitu. Karena kita tahu kalau kita membackup 365, itu berarti saat kita mau melakukan restore, ada yang namanya API charges, ada yang namanya write, egress, dan seterusnya gitu ya. Nah, hal-hal ini yang kita tidak bisa prediksi ya. Sedangkan kalau menggunakan fidusi, kita sudah bisa prediksi, karena adalah biayanya per user, tidak ada lagi tambahan yang lain, biaya yang lain seperti itu. Jadi kemudian juga tidak ada namanya infrastruktur, karena sudah disediakan oleh FIM. Jadi tidak ada biaya yang berhubungan dengan infrastruktur. Nah, ujung-ujungnya adalah biaya operasionalnya jadi menjadi sangat minim. Itu yang dirasakan oleh Zulik Pharma gitu. Karena mereka juga sangat berbanding terbalik dengan yang sebelumnya mereka rasakan gitu ya. Kalau dulu mereka merasa, waduh, berat gitu ya. Nah, sekarang jadi sangat-sangat jadi lebih enteng lah gitu. Nah, kemudian juga yang terpenting adalah kalau menggunakan fidusi ini sangat-sangat aman. Itu juga yang perlu dicatat ya, bahwa kalau kita sudah membackup dari 365 menggunakan fidusi, hasil backupnya itu sudah dalam bentuk immutable. Nah, immutable artinya adalah dia hanya bisa dibaca, tidak bisa di-encrypt, tidak bisa dihapus, tidak bisa dimodifikasi, sekalipun oleh ransomware. Gitu. Nah, yang paling akhir nih, yang sebetulnya sangat menarik gitu ya, bahwa dengan fidusi ini kita bisa merasakan namanya unlimited storage capacity. Wah, itu Zulik Pharma pada saat mereka mengetahui bahwa ini keunggulannya adalah unlimited, mereka langsung oke lah kalau gitu saya pakai gitu. Karena memang sesuatu yang sangat-sangat meringankan gitu ya. Kalau kita harus dibebankan lagi dengan biaya storage-nya kan, ya itu lumayan gitu kan. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan gitu dengan use case yang ada di Zulik Pharma ini. Unlimited storage capacity, salah satu keunggulan dari FIM Software Indonesia dan global tentunya ya. Pak, dibandingkan dengan solusi sejenis, tadi Bapak sebenarnya udah mention juga sih keunggulan dari fidusi M365. Boleh di-share lagi Pak, kelebihan, keunggulan, ketangguhan dari Microsoft 365 fidusi? Fidusi ya, oke. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara konsep yang mirip-mirip dengan fidusi ini, saya rasa mungkin beberapa vendor lain memilikinya gitu ya, dan menawarkannya juga. Tapi saya mungkin bisa menyampaikan ada 3 perbedaan yang utama gitu ya. Kalau saya bilang mungkin yang pertama adalah pemilihan region. Jadi kan konsep fidusi ini kan kita bisa memilih region mana yang kita pakai untuk bisa menyimpan hasil backup tersebut. Misalnya di Indonesia, atau misalnya di Singapura, atau misalnya di Australia, dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak mengunci ke region tertentu. Nah, beberapa vendor lain di luar sana, mereka memastikan bahwa hanya region tertentu saja yang bisa digunakan, tidak ada pilihan lain. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, kedua, RPO. Nah, RPO ini kan kita bisa set. Kita bisa set dengan menggunakan fidusi. Mau misalnya setiap, tadi kan 1 jam ya paling kecil ya. Nah, misalnya mau setiap 4 jam, 8 jam, itu bisa di set seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau di vendor lain, biasanya mereka hanya bisa melakukannya sekali sehari. Jadi RPO-nya 24 jam. Gitu. Lalu yang terakhir adalah sebetulnya lebih ke arah vendor lock-in. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita sudah menyimpan backup-annya di solusi tertentu itu, pada akhir kita berlangganan, mereka tidak punya pilihan ya untuk bisa mengambil kembali data backup-annya gitu. Atau seandainya ada pun akan ditagihkan suatu biaya yang ya luar biasa besar gitu, untuk karena untuk mengambil data yang sudah di backup tersebut gitu kan. Kan mereka nggak mau simpan, misalnya mereka mau pindah atau mau istilahnya kembali lagi misalnya on-prem misalnya gitu ya. Nah, di sini biaya tersebut yang dari FIM ini tidak ada. Jadi pada saat akhir berlangganan fidusi ini, kalau customer ingin mengambil data backupnya itu silahkan, tanpa ada biaya tambahan dari FIM seperti itu. Lalu satu lagi deh. Apa tuh Pak? Unlimited storage capacity. Tadi saya sudah sempat bilang. Jadi bahwa storage ini bisa digunakan oleh customer ya sebesar yang mereka butuhkan. Tapi tentunya juga ada batas normal lah ya kalau kita bicara mereka punya data misalnya 10 tera, lalu tariknya setiap bulan misalnya gitu 10 tera terus, itu kan tidak lazim ya. Karena kita tidak berharap data itu di-restore setiap saat gitu kan. Kita hanya pada saat butuhkan, dan itu juga tidak kita restore secara total gitu. Tapi biasanya intinya adalah kalau kita bisa berikan unlimited ini kan
suatu perbedaan yang sangat signifikan ya menurut saya dibandingkan vendor yang lain, karena mereka biasanya akan memberikan batasan berapa besar kapasitas yang bisa digunakan untuk menyimpan hasil backup dari Office 365 seperti itu. Wow, menarik sekali ya. Berarti Veeam itu nggak cuma soal backup saja, tapi user itu punya kemampuan untuk bisa fleksibilitas dan mengkontrol penuh semua segala macam kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Yeah. Dan tadi menarik sih Bapak mention soal bisa memilih regionnya sendiri, bebas tanpa keluar biaya lagi, dan storage-nya unlimited. Yeah. Ini game changer banget sih Pak. Yeah. Wah, nggak kerasa nih Pak, kita sudah menuju akhir daripada podcast. Tapi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bahas ya mengenai pengalaman atau use case yang tadi Bapak sudah mention kan. Kalau tadi sudah di global, mungkin nanti kita bisa episode selanjutnya Pak untuk bahas spesifik di Indonesia. Oh, ide bagus. Iya, buat Sobat Metro Data bisa mendengar, dan siapa tahu itu juga menjadi kebutuhan Sobat Metro Data untuk organisasi Anda. Baik Pak, waktu kita sudah habis nih untuk sesi kali ini, tapi kita akan bertemu lagi mungkin sama tim Bapak untuk di episode berikutnya ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Metro Data Podcast. Terima kasih juga. Ya, Sobat Metro Data, episode kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyaksikan podcast Metro Data. Sampai ketemu lagi di Metro Data Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.